Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari mara bahaya dan selalu sehat sentosa. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi ketiga tentang Al-Qur'an dan hadis kelas 8 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Yang pertama, petunjuk untuk mengikuti pembelajaran ini, yaitu silahkan anak-anak membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang pernah kita pelajari, dibaca dengan baik, lalu sambil direkam dan dikirimkan ke Google Classroom sebagai tambahan absensi. Syukur-syukur nanti kalau misalkan anak-anak sudah bisa menghafalnya dan hafal, itu nanti menjadi tambahan atau nilai plus, karena memang ayat-ayat yang kita belajar ini harus dihafalkan. Kemudian langkah kedua yaitu membaca dan memahami hadis Nabi tentang rendah hati di bawah ini. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak akan menyantumkan link terkait dengan penjelasan hadis atau materi di bawah ini. Yang keempat, tugas kalian yaitu memahami arti ayat per ayat, arti keseluruhan, serta makna yang terkandung di dalam hadis ini. Oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, langsung saja mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan baca surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut silahkan dibaca dengan baik, direkam, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kalau sudah, mari kita masuk ke materi selanjutnya tentang hadis bertemakan rendah hati. Langsung buka halaman 17. Hadis tentang rendah hati. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ayyad ibn Himarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak tuliskan di sini hadisnya langsung tanpa ada awalannya. Innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin
Rawahu Muslim. Riwayat Muslim. Jadi kalau misalkan ada awalannya an Iyad bin Himarin qala, Iyad bin Himar qala menceritakan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kalau misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini qala bersabda. Nah, apa isi sabdanya? Isi hadisnya ini, wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu, hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Silakan nanti latihan. Untuk memudahkan, di sini tercantumkan potongan dari hadis di atas serta terjemahannya. Arti kata per kata. Wa artinya dan, innallaha sesungguhnya Allah, auha telah mewahyukan, ilayya kepadaku. Ini yang berbicara itu Nabi Muhammad. Jadi kepadaku itu kepada Nabi Muhammad, an untuk atau agar, tawaddu'u kalian rendah hati, hatta sampai, la yafkhara tidak menyombongkan diri, ahadun seseorang, ala ahadin atas orang lain, wala dan tidak, yabghi berlaku zolim. Hadis lanjutannya, ahadun seseorang, ala ahadin atas orang lain, artinya sama. Silahkan dipelajari sampai kalian benar-benar bisa membaca hadis tersebut. Nanti setelah itu dihafalkan. Setelah bisa membaca hadis ini, memahami arti kata per kata untuk dapat memahami maknanya, maka kita bisa menangkap apa sih arti keseluruhannya. Nah, arti keseluruhannya pada halaman 18. Iyad bin Himar menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Atau untuk memiliki sifat rendah hati. Sehingga atau janganlah seseorang sampai seseorang menyombongkan diri dan melampaui batas, tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berlaku zalim atas yang lain. Tuh. Nah, apa maksudnya? Memasuki makna hadis.
Yang dimaksudkan dalam hadis tersebut pertama terkait dengan sifat rendah hati, tawadu, kemudian disinggung terkait menyombongkan diri, dan juga disinggung tentang melampaui batas atau zolim. Nah, makna yang didapat yang pertama adalah Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk dapat berlaku rendah hati atau tawaduk, tidak menyombongkan diri, dan berlaku zalim terhadap orang lain. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah seyogyanya sudah harus memiliki sifat rendah hati ini, karena kerendahan hati ini memiliki keutamaan yang mana Allah akan mengangkat derajat pelakunya, orang yang memiliki sifat rendah hati, dan sebaliknya orang yang memiliki sifat sombong dan zalim, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Jadi bagi yang melakukan rendah hati maka ia akan mengangkat, bagi yang berlaku sombong dan zalim maka Allah rendahkan derajatnya. Kemudian selanjutnya, rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati ini melahirkan simpati dan empati, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah contohkan sehingga membuat kaum kafir, kaum Quraisy tunduk dan simpati dengan ajaran risalah beliau pada masa dakwahnya di Mekah maupun Madinah. Kemudian pelajar Muhammadiyah juga dalam makna hadis tersebut terdapat sifat-sifat yang negatif, yaitu sifat sombong dan berlaku zalim. Sebagai pelajar Muhammadiyah harus terhindar dari kedua sifat ini. Apa sih zalim itu? Nah, menurut Muhammad Imamuddin Abdurrahim, zalim bermakna menganiaya dan menyakiti, atau lebih lengkapnya meletakkan sesuatu yang tidak semestinya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu termasuk zalim. Sebaliknya Rasulullah mencontohkan sikap hidup kasih sayang. Jadi dari kedua sifat yang buruk ini, sifat sombong dan berlaku zalim yang tidak dianjurkan, Rasulullah menganjurkan atau memberikan contoh yang baik, yaitu sikap kasih sayang, cinta dan kelembutan pada seluruh alam, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Rasulullah tidak pernah membalas orang-orang yang telah menganiayanya dan menyakitinya. Malah ia menolong orang-orang tersebut agar dapat terbuka hatinya. Memasuki pada keterkaitan dalam kehidupan, bagaimana perilaku tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menumbuhkan sikap tawaduk atau rendah hati dapat dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari sekarang dan dari diri sendiri. Beberapa cara memperoleh sifat tawaduk di antaranya dapat kita lakukan, yaitu dengan mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, mengenal Sang Pencipta, bahwa apa yang telah diciptakannya itu sangatlah luar biasa, sementara kita sebagai makhluk ciptaannya hanyalah ciptaan, salah satu ciptaan kecilnya saja, sehingga kita memiliki rasa bahwa kita ini adalah makhluk kecil dan Allah sebagai Tuhan kita adalah maha besar, hingga timbullah sifat-sifat rendah hati itu.
segala aktivitas kita ini semuanya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memikirkan asal mula manusia. Jika kita ingin menumbuhkan rasa rendah hati, maka pikirkanlah sejarah hidup kita, sejarah hidup manusia, kisah Nabi Adam, proses penciptaan manusia, yang mana kita manusia adalah asalnya dari tanah, proses penciptaannya berasal dari air hina hingga melahirkan kita. Dari situ akan muncul kekuasaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapa menakjubkannya penciptaan asal mula manusia. Kemudian yang ketiga, mengenal aib diri sendiri. Dengan mengenal aib diri sendiri, maka kita akan tahu betapa kita ini memiliki kekurangan-kekurangan. Tidak perlu ada yang kita sombongkan, karena segala sesuatu yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melihat atau melengkapi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengkaji atau membaca sebuah kisah yang terjadi atau yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bersikap saat ia dilempari kotoran. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid dan melewati jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju masjid. Di situ Nabi selalu mendapatkan hinaan, cacian, bahkan dilempar kotoran. Namun Nabi tidak pernah membalasnya walau hanya mengeluh. Justru Nabi bertanya dan khawatir terhadap orang yang melempar kotoran saat suatu hari dia tidak melakukan kebiasaan buruknya itu. Ternyata Nabi mendapat kabar bahwa dia sedang sakit. Biasanya setiap hari dia melempari kotoran, tetapi suatu hari tidak ada orang yang biasa melempari kotoran itu. Ternyata dia sedang sakit. Meski mendapat perlakuan negatif dan keji, Nabi tidak segan-segan menjenguknya. Akhirnya, karena kebiasaannya melempari Nabi dengan kotoran, mengejek-ngejek, mengolok-olok, kemudian ia sakit, malah orang yang dioloknya itu menjenguknya, orang tersebut merasa malu karena ternyata manusia yang selalu dikerjainya tersebut mempunyai sifat baik yang tidak dendam sedikit pun. Perangai Nabi itulah yang membuat Islam diterima dan menyebar luas hingga sekarang. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk tidak berbuat zalim kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bangun pagi di pagi hari berniat untuk menolong orang yang terzalimi, memenuhi kebutuhan orang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji mabrur. Ini terdapat dalam kitab Nasahibul Ibad halaman 21. Man asbaha la yanwa az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jinni wa min asbaha yanwa nasratud madlum wa qada'u hajatal muslimina kanat lahu ka ajur hajjatun mabruratun. Nah, itu mungkin cukup sekian dulu materi yang sudah Bapak sampaikan, semoga menjadi bahan materi yang bermanfaat.
silahkan dibaca hadisnya, dibaca Al-Qur'annya, kemudian dipahami maknanya, kemudian nanti dihafalkan di rumahnya masing-masing. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.